pastinya kembali lagi bersama dengan Feve Adeline di Ngafe. Dan kali ini udah banyak banget yang gue korbankan untuk menunggu orang ini. Karena beliau sempat sakit juga. Wow, beliau nggak deng, gue temenan udah belasan tahun sama perempuan satu ini. Dari kita sama-sama digitnya masih 2 sampai sekarang udah kepala 3. Udah banyak banget yang kita lalui, jatuh bangun dalam dunia peradioan, terus juga dalam dunia percintaan. Ya juga, dia tahu dari zaman dulu. Dan ada satu stigma yang menempel sekali pada temen gue satu ini. Tapi sebenarnya ini adalah pertama kali dalam hidup gue lihat orang yang matahin stigma, ya dia tatoan. Banyak banget, kayak buku gambar, kayak atlas badannya. Namun dia nggak minum, dia tidak merokok. Nampaknya juga dia baik-baik dalam soal seks bebas. Ini langsung buka alis ya. Pepe ya, dibuka ya. Aduh. Kalau sekarang Feli Sumaiku. Oh iya, aduh. Nama KTP gue itu Nona Feli. Nona Feli, bener. Feli Sumaiku itu apa sih, Fel? Sumaiku tuh marga nyokap. Jadi kan waktu pindah radio, kan tadinya namanya pakainya Felicia Kulit. Kulit. Nah itu kan marga bokap kan emang nama gua. Habis itu pas pindah radio terus dicari nama apa ya yang lebih fresh lagi gitu. Terus ditanya-tanya marga nyokap Sumaiku. Ya udah pakai itu aja. Radio lo nggak tahu Kulit itu di Indonesia well known? Tahu, cuman guanya juga kadang-kadang suka setiap kali ditanya Felicia Kulit bisa nyanyi. Aduh aku capek ya. Kan Ermi Kulit gitu kan selalu di kayak oke. Tante gua penyanyi tapi guanya nggak bisa nyanyi. Dia cuma bisa ngebacot gitu. Beda ya, beda. Udah beda ini apa namanya? Beda talent gitu. Ya, stop di dia lah penyanyi tuh. Itulah. Waktu beliau nyanyi lu masih kecil banget berarti? Masih, orang gua aja terkenal lu ya. Gua Tante sampai gitu. sendiri Padahal dinyanyi. kayak, ih lu nyebelin tahu sebenarnya gitu kan. Maksudnya tante kan punya kedekatannya sendiri gitu. Terus ternyata kayak, ih lu pernah waktu itu gue kayak nemenin dia nyanyi. Terus gue bilang, gue mau nemenin lu nyanyi karena gue pengen foto sama Afgan. Terus pas gue nyampe backstage, Afgannya, aduh Tante Ermi mau dong foto sama tante. Gitu. Jadi kebalik gitu kan. Dia malah idola zaman sekarang ya. Benar. Yalah, who doesn't know her ya kan? Iya. Tapi who doesn't know Feli juga, Nona Feli Instagramnya nge-MC-nya kenceng banget. Dia tipe Amin. yang selalu kayak, Fel kalau ada kerjaan lu boleh gak lu posting? Kenapa lu kayak gak pernah posting jadi terus kayak kalau Feli rajin dia posting kalau ada kerjaan ya kan? Dan kemarin harusnya kita dari bulan apa tuh udah bareng tapi lo sempat sakit. Iya betul. Tapi puji Tuhan udah sehat kan? Puji Tuhan udah sehat, lahir dan batin. Amin. Itu dia. Itu dia yang bikin happy karena bener-bener sedih gue kalau teman-teman gue yang lumayan deket. Kita tuh deketnya tuh kayak yang nggak harus ketemu tiap hari tapi kayak ya udah tahu aja gitu. Ini nggak nih. perlu yang update banget. Yes, prinsip hidup gue adalah you have to be with a friend yang know you nothing dari zaman yang you have nothing to be proud of gitu loh. Benar. Feve adalah manusia yang mengajarkan saya untuk dandan, grooming, ini pakai ini, bajunya gini, ini itu pertama Sampai kali. sekarang nggak dari Iya bener tadi. Ntar gue aja. Iya bener, tetep kayak aku udah bisa kok Fe gitu tetep. Emang suka berbagi dari dulu ya. Iya. Jadi kita dari radio yang dari awal. Dari radio yang Tadi kita ngomongin soal tato Radio yang dia embrace ini. sorry. Kalau ngomongin radio itu tuh antara mau marah, tapi mau nangis. tapi ya itu istilahnya sekolah pertama. Iya, tapi terima kasih juga for you, not for Iya, me oh ya. iya bener sih, Buat gue buat lumayan juga sih ya. Lumayan sekolah tapi lumayan nyakitin juga. Nyakitin banget. Nyakitin banget ya. Iya. Nah, jadi intinya pokoknya kita ketemu di tahun 2010 kalau gue nggak salah. 2010. Terus ketemu 2010, Feli penyiar baru, gue udah siaran hampir 2 tahun. Ya gue udah siaran hampir 2 tahun. Terus kita cari pencarian bakat waktu itu. Iya bener. Namanya MD Talent Seek. Iya ingat gua the only one yang bertahan sampai akhir. Gua dong. Anak Ciputat. Gua radio di Duren Sawit. Duren Sawit tuh dikit lagi Bekasi ya? Iya, Kan, 500 meter. Jadi radio kita itu 500 meternya lagi KTP-nya udah Bekasi. Iya kan? Pondok Kopi. Pondok kan? Kopi situ, iya. Jadi kayak lewat dari situ lo udah Bekasi. Untung kita masih Jakarta deh tuh ya. Iya bener, Jakarta Timur. Jadi masih bisa dibilang Jakarta ya. Bener. Jadi sampai akhirnya ada momen kita dirumahkan sama kantor kita. Wow, jadi kalau kamu kena corona dirumahkan. Kita udah duluan say. Kita udah duluan iba. Namun kayak
ya binder dandet Iya, gitu ya. betul. Dan rasanya waktu itu kalau gue sendiri nggak berani banget pulang deh, Vel, kayak rasa gagal. Iya benar-benar. Apalagi kan kalau waktu itu buat gue baru belum nyampe 1 tahun loh. Iya ya, Vel. Sekitar 8 bulan. Lamaan ininya nggak sih trainingnya? Iya. Trainingnya lama gitu kan sampai akhirnya gue siaran gitu kan, gue yang bertahan terus kayak wow baru 8 bulanan kayak wah oke, bye gitu. Iya itu pasti rasanya kayak aduh gue baru aja siaran gitu kan. Betul. Dan Feli sering banget naik sepeda ke situ dari Ciputat, geng. Gila. Dari Ciputat, Atlet hey pon lo ya. sobat-sobat road bikersku ya kan. Fiksi lagi zaman dulu. Iya, Tuhan. Gak ada remnya. Saya pernah sekali waktu dari Ciputat. Ya Ciputat yang dekat mau Pamulang loh guys. Aduh, Ya Tuhan. kan. Iya. Gue pernah ke rumah Feli ada embunnya. Emang rumah lu enggak? Lu datang subuh-subuh kali ya? Iya, tapi Enggak, ada embun. suasana kayak di Bogor ya? Iya. Jadi kayak emang wow, masih di mana ini gitu kan. Di peta tapi ada, bener. Jadi udah tuh dari jauh ya kan. Terus gue ke tempat yang jauh juga, iya pernah naik sepeda fiksi. Ya. Naik sepeda fiksi demi jadi penyiar. Itu yang gue lihat. Gue lihat Feli orangnya seberjuang itu juga sih, nggak manja ya, sampai dengan sekarang juga gue liat dia nggak manja. Tapi kalau sama pasangan manja. Beda cerita. Sama hidup keras. Iya bener. Kalau nggak hidup yang keras sama kita. Itu betul sekali. Silakan dijadikan caption di Instagram ya. Sama hidup keras, kalau nggak keras. Kalau nggak salahan hidup- kebalik. Kalau nggak hidup yang keras sama kita. Iya, dan itu tuh bener-bener kita masing-masing karena semua terserang, kalau kata lagi zaman sekarang kena mental, kita dirumahkan dari kantor kita kan, semua berjuang masing-masing sampai akhirnya siaran di Gen FM. Feli, gue sempat lihat dia di radio sebelum Trax tuh ada Sebelum ya. Trax ada, sempat di radio. Salah satu radio yang ada di Mall Teras Kota ya. Oh, iya itu dekat rumah lo. Dekat rumah gue pagi siarannya waktu itu 3 Iya. bulan gitu kan di Fresh FM namanya. Itu di situ 3 bulanan, habis itu gue ikut audisi radio lagi di OS Radio, waktu itu OS Radio Jakarta, terus nggak keterima. Nangis bombay kak, kayak udah lu pasti keterima deh pasti ya. Sebel ya? Enggak kak, dari 10 orang yang kepilih 6 saya yang 4. Kebetulan nih, dari 10 ini saya yang 4 nih, mohon maaf, kesian, nangis. Kita harus bisa menertawakan kegagalan kita. Itu yang membuat kita jadi tetap hidup. Benar. Kalau enggak kita nangis-nangis mulu ya. Orang nggak mungkin nggak gagal dalam hidup, ada aja kegagalannya gitu. Iya. Sampai akhirnya gue ketemu dia di Trax dan kayak wah ini Feli banget sih. Iya. Feli banget. Maksud gue Trax itu salah satu radio yang buat gue dia itu memang harus benar-benar mengeluarkan personality kan. Iya, betul. Nah, salah satunya adalah Feli Sumaikyu sekarang. Smike. Kalau dulu gue manggilnya Feli Seven Icons Iya, karena bener. zaman kita siaran PLAYBOY. Gue yang ala-ala pakai apa tuh kacamata terus rambut diikat yang kayak ya Seven Icons lah, mirip lah. Gue anggota ke-8 kebetulan ya. Kan tuh Seven, saya yang ke-8 original. Yang 7 social climber dia enggak. Jadi gini-gini aja. Hidupnya gini-gini aja bener. Aduh, gue mau nangis. Ini bener-bener kayak reuni loh sama lo, Vel, beneran. Iya kan? Kayak kita rumpi aja gitu ya. Nggak ada kayak lagi nggak ini, kayak bukan sharing yang, tapi kita kayak ngajak sharing semua orang, kayak Iya, orang iya, juga iya, masuk iya, ke zaman itu gitu. Feli Seven Icons terus akhirnya dia masuk ke Trax. Trax. Happy banget, jatuh bangun dari penyiar weekend Iya. sampai akhirnya sekarang dia dapat jam siaran yang prime time. Terima kasih ya, setiap hari Senin sampai Jumat di Hard Rock FM jam 4 sampai jam 8. Iya, drive aja. Drive and Jive, kasih tau dong kalau misalnya ini ada yang mau jadi penyiar gitu. Oh, oke. Apa sih yang membuat integrity lo sampai akhirnya kayak gitu? Kalau anak zaman sekarang gue liat soalnya gampang puas gitu. Nah. Gampang puas dan gampang menyerah. Betul. Kayak sebel dikit Nggak usah lah. kesel dikit gitu kan. Nah, kalau lo tuh nggak ada ininya sama sekali, kayak bahkan Feli tuh kayak jadi penyiar pengganti gitu Iya, loh, sering tambel. banget, bener. Aku ada penyiar tambelan ya, tapi gitu maksudnya kalau misalnya ditanyain orang gitu kan, lo kayak gimana kok bisa sampai sekarang ini, lo di radio mana, lo dapet prime time gitu kan, puji Tuhan gitu. Gue pagi pernah, sore pernah Iya. gitu kan. Tapi gue mengawali gini, gue bilang gue bukan penyiar yang bagus banget gitu. Oke. Yang emang kayak let's say you name it deh, siapa Indi Baren yang dulu-dulunya kan yang mengawali dari dunia radio, tapi nah, gua punya mental yang gua pernah nih, gua udah pulang. Jadi kan Trax itu kan di Sarinah. Rumah gua di Ciputat. Gua pulang nih. Saya naik Metro Mini nih, naik turun Metro Mini ya kan. Saya udah di Fatmawati, ditelepon.
Vel boleh nggak siaran gantiin si A nih lagi nggak ada, oke saya balik lagi. Gue tuh being available gitu loh. Jadi ketika orang lain gak bisa, gue masuk. Gue ambil opportunity itu, dan dari situ gue belajar bahwa yang dicari itu memang seseorang yang emang lo bener-bener mau siaran, bukannya kiss ass atau apa gitu ya. Ketika gue aja, enggak, gue nggak pernah yang kita kan nggak kayak gitu, enggak. Gue ditunjuk gitu, mungkin orang mikirnya kayak lo emang gak ada kerjaan lain atau apa. Ya emang gue pengen jadi penyiar radio gitu kan, emang gue pengennya siaran gitu. Jadi gue meng-availablekan diri gue supaya gue bisa mendapatkan jam itu juga, dan akhirnya jam gue makin nambah. Gue kayak banyak banget nih dipartnerin sama Jimmy Multazam, pernah Rio Wicaksono, yang gue pernah kayak diem kayak yo lo nih laki keren amat gitu. Gue kayak dia Rio hai Rio gatel nih Feli dia sekarang kantor sama gue soalnya. Iya bener, maksudnya sama siapa aja, maksudnya gue punya buat gue power gue adalah gue bisa adaptasi dengan siapapun itu, dan keadaan apapun itu gue bisa adaptasi. Lo bayangin itu Sarinah lagi banjir apa segala macem, gue terjang tuh banjir segini, gue datang nyampe kantor ada Novita Enji, Feli kamu kena banjir, ayo airin dulu, dibersihin itu. Gue tetep, Sarinah mau bom kebakaran apa, gue tetep siaran gitu, karena emang itu ya yang niatnya emang dari bawah kan. Gue bener-bener dari bawah banget dong. Bawah. Kan yang waktu itu di MD kan gue ikut audisinya, terus jadi kayak gue tahu gimana rasanya memulai dari awal banget, dan gue nggak mau ninggalin itu gitu. Kalau orang bilang kayak ya lu di situ-situ aja, ya emang gue pengennya di sini gitu, mau mana lagi gitu kan. And that's a good point. Memulai dari bawah. Zaman sekarang orang maunya easy, semua instan. Ya nggak bisa, karena everyone can be on the top, but what will make you stay on the top is your attitude. Benar. Integritas itu adalah ketika lo bekerja melakukan sesuatu yang baik tanpa ada orang yang tahu. Bahkan ketika orang nggak notice. Zaman sekarang semua maunya di notice ya. Nggak, please ikutin cara Feli, karena gue tahu banget, karena gue temen kerjanya ya. Kan ada yang temen main oke, temen kerja nggak oke, ada ya. Benar. Tapi gue sudah bekerja dengan dia dan gue tahu banget etos kerjanya Feli seperti apa. Jadi buat kamu yang lagi mau mencoba untuk bekerja, atau yang pingin bekerja kembali karena kemarin keluar dari kerjaan, terus kayak apa yang salah dari diri gue ya? Yang salah dari diri lo adalah ekspektasi terlalu tinggi. Nah itu dia, karena gue juga nggak pernah set yang gini loh Fe. Gue tuh puji Tuhan gitu ya, tiap tahun pasti Tuhan kasih naik level pelan-pelan gitu, tanpa yang langsung kayak tiba-tiba jedeng gitu kan. Enggak, jadi gue ekspektasi gue lebih ke next Tuhan bakalan kasih apa lagi ya, gitu. Berserah. Bukannya gue minta Tuhan next gue mau masuk TV dong atau apa. Mungkin kadang ada gitu gue omongin dan akhirnya jadi doa gitu. Tapi gue lebih kayak abis ini Tuhan pasti mau ngasih gue ini lagi deh. Misalnya gue gagal di OS Radio gitu, ternyata gue dikasih tracks. Nah terus pas gue di tracks, tahu-tahu gue harus dipindahin ke iRadio. Ternyata di iRadio gue dapet MTV. Nah MTV-nya bubar, abis itu ternyata gue dipindahin ke Hard Rock. Kan kayak ada level up lagi yang memang mungkin orang nggak notice, kayak siapa sih Feli Sumaiku gitu, siapa sih Nona Feli, followers juga cuma segitu-segitu aja. Tapi maksudnya untuk diri gue dan untuk orang-orang yang kenal gue dari awal kayak lo gitu, yang tahu journey gue gitu, gila lo bisa ada di titik ini Fel. Oh iya, gue nangis sekali lo menang MTV. Itulah. Nangis banget kayak Feli, gue nggak kan nggak ada di TV gue waktu itu ya, emang dia agak-agak anta-beranta kan? Banget, betul. Gitu. Nah terus kayak Feli yang menang, wah gimana ya, nggak ada iri, nggak ada apa. Itulah bedanya kalau kita kerja tuh memang bener-bener dari integritas kita tuh nggak ada iri gitu. Ya kita tepuk tangan buat orang lain gitu kan, nggak harus ada iri. Kenapa men, teamwork aja gitu kan. Karena siaran juga banyak teamworknya gitu. Membangun sebuah program tuh banyak teamworknya. Jadi Feli salah satu orang yang menurut gue punya banyak cerita yang gue tahu banget, pasti juga lo sering bagikan di Instagram lo tentang bagaimana memulai karir yang gak gampang dari Ciputat ke Duren Sawit. Gaji jangan ditanya, geng. Apa itu UMR? Tapi perasaannya pertama kali ngedapetin ya, itu yang lembaran 10 ribuan, 5 ribu ada, 2 ribu, 1000 ada gitu kan ya. Semuanya gitu. Kalau orang lain 50 ribuan, 100 ribu, atau nggak ditransfer, gue nerima tuh amplop ada ya. Oke, gaji siaran pertama lo berapa? Ya elah berapa ratus ribu sih? Enggak, gue juga berapa ratus ribu, lo berapa? Gue lupa sih sebenarnya, tapi gue inget tuh ada 10 ribuan, 20 ribu tuh, pokoknya semua mata uang lagi kan, semua lembaran kertas uang itu ada. Gue 300. Kayaknya
kayaknya malah di bawah itu sih, Fe. Oh, lima itu. Iya, di Gue bawah 300.000. Terus tiba-tiba gue siaran weekend 50.000. Iya, Sebentar. bener. Uang jajan. Asli. Dan lo bayangin, 50.000 saya sebulan. dari Ciputat ke Duren Sawit abis diongkos, tapi nggak apa-apa. Iya, beneran. Maksudnya itu prosesnya. Benar, gitu benar. loh. Jangan hitung-hitungan kayak pokoknya 3 ya. Ingat, 3 yang akan lo cari dalam lo bekerja atau Benar. memulai menjadi first jobber gitu ya. Iya. Yang pertama networking. Betul. Yang kedua uangnya. Iya. Yang ketiga pengalamannya. Pengalamannya. Jadi kalau lu dapet 2 dari 3 itu, go Udah, for nggak it. apa-apa. Bener, Kalau bener. lu cuma dapet 1, baru deh lo mulai mikir gitu. Iya. Karena gue juga gini, Fe, maksudnya gini, pas masa-masa dari Ciputat ke Duren Sawit, ada juga hari dimana kayak gila nih jauh banget, gue kayaknya udah nggak kuat. Sempet kan gue misalnya kayak tiba-tiba gue nggak datang siaran, maksudnya gue nggak selalu yang jadi orang yang ini Feli adalah orang yang baik Enggak banget, lah, enggak juga iya, lah gitu. Kan setan juga lewat-lewat deket gue. Manusiawi, come on gitu. Iya, maksudnya ada kayak gitunya, tapi pada akhirnya gue mikir maksudnya iya ini udah jadi konsekuensi gue, resiko gue yang memilih ini ya gue harus jalanin gitu. Maksudnya dari kayak gitu-gitu gue belajar lah. Makanya Tuhan langsung bikin bangkrut tuh radio biar kami selamat, tidak dari Ciputat ke Duren Sawit lagi, geng. Iya loh. Kadang gue mikir ini apa gara-gara kehadiran gue mereka jadi bangkrut atau gimana gitu kan. Ya lo ribet deh. Kasian. Kita bakal ngobrol lagi ya, kita bakal ngobrol lagi sama Feli, tapi kita minum dulu. Oke dong. Gue happy banget. Kayak kembali ke 11 tahun yang lalu ketika Feli naik sepeda fiksi ke Iya. Duren Sawit, lalu dia ke Ancol. Iya ampun. Gue gak tau apa yang lo kejar, tapi pada saat itu gue rasa rahim lo juga masih bagus, betis lo juga masih oke. Cuma kalau di usia sekarang, Apa itu? nampaknya kita akan joprak langsung di Bisa. daerah Sudirman. Iya benar-benar kayak nggak bisa guys. Nggak bisa ya, nanti kita balik lagi ngomongin soal stigma cewek tatoan. Yang gue tunggu-tunggu sekarang ngebahas tentang Tato ya. Saya mah keren di tato doang. ini loh. Tapi bener-bener aduh ya ampun. Kalau orang Manado kan dibilang menang tampang doang, kalau gua menang tato doang. Tato doang ya. Iya aja lagi kan. Ini udah lama, gue tahu dari udah Iya, lama. dari awal. Ini baru. Ya ini baru, ini udah lama. Udah lama. Tapi ini waktu MD belum? Belum. Ini udah belum jadi tapi. Oh. Ini bikin pas masa-masa udah di MD. Oh, ini kan. juga Yang pertama yang mana sih? Di belakang gambar salib. Oh, gambar salib. Ya, Ya. aman dulu kan. Ini baru nih. Yang ini baru. Apa nih artinya jagalah kesehatan? Bukan dong. Bukan dong. Apa? Ini I can do all things through him who gives me strength. Tapi Illuminati. Enggak, ini kan kalau orang bilangnya gitu ya, gara-gara segitiga. Oh, Tritunggal ya? Bukan juga, Apa? ini kan garam dan terang ceritanya. Ini kan matahari, yang ini kan ceritanya ombak laut gitu loh. Garam dan terang. Yang arti Cukup yang religius ya cukup saya ya. religius ya. Yang arti hanya golongan terbatas. Baik, halo sobat-sobat Kristiani. Nah, itu apa? Nah, yang ini tuh gambar Ini singa. baru nih. Ya lo belum lihat. Ini tuh gambar singa sama gambar mawar. Sebelumnya tuh enggak, sebelumnya Nggak mirip ada. sama yang ini kan? Nggak ada sebelumnya, ini tadi tuh. Oh. Jadi bokap gua punya tato singa sama mawar. Gua tanya dengan bangga dia, itu tato apaan tuh? Singa sama mawar. Iya, maksudnya apa? Ini papa, ini mama, papa jagain mama. Beneran lo. Gua bilang, tapi abis itu jadinya gua bikin deh nih tato bokap gua gabung. Jadi ceritanya papa mama jagain gua. Gemes. Gitu. Papa jagain mama. Iya, ngomong gitu. Baca nama mawar. Iya bener. Kayak, ini papa, ini mama, papa jagain mama. Ngomongnya gitu kayak, bagus. Dan Feli sekeluarga tatoan, gengs. Iya bener, emak gue tato alis. Nggak, bukan. Ibu bukan tato alis yang waktu itu gue highlight. Yang Dan ini di eyeliner atas bawah. Aku juga tato eyeliner. Oh, Sulam eyeliner. Sulam. Tapi nggak yang bawah, geng. Di atas bawah. Bu, yang bawah tuh lo kebayang gak sih? Ya, dekat Ini. pupil sama kornet. Kayak kok menantang maut gitu Bener, kan. bener. Papa punya tato. Pokoknya tato itu. Lo punya juga, nyokap juga, kakak-kakak lo, adik-adik lo. Gue juga. Kan gue anak ketiga. Anak terakhir. Anak terakhir rasa anak pertama kita berdua sama ya. Iya banget. Dipersatukan dari masalah hidup. Itulah. Kayak, halo, saya anak ketiga tapi ya. Rasanya. ya. Tulang punggung ya. Dia tulang apa? Tulang kuping. Udah lah, gak apa-apa. We are the chosen one. Iya. Dikasih berkat sama Tuhan ya, karena kita harus memberkati orang lain deh. Itu aja deh patokannya pokoknya Iya, ya kan. bener. Kalau nggak gitu kita nggak ikhlas, geng. Betul sekali, betul. Ya kan, jadi mendingan kita ikhlasin aja. Nah, terus ada satu tato yang ini
Tolong. Ini adalah Panas nih tiba-tiba gitu. Duh. ini lambang radio yang waktu itu rumahin kita, gengs. Iya bener. Lambang radio pertamanya Feli. Yes. Jadi radio gue punya lambang burung merpati. Kasih lihat, Merpati geng. Dharma Wangsa ya tuh. Bukan cuma satu tapi dua. Yang punya kantor bahkan ikan koi tatonya. Saya gambar ya kan di belakang dia tatonya koi kan. Gua nih lambang radionya. Sampai gak ada suaranya. Lo kenapa dua antena antena radio satu? Iya Lo bener. kenapa kiri kanan, men? Iya karena gini kan gue bikin ini kan kiri kanan. Kenapa di leher kan ini lambang radio. Radio kan didengarkan. Kepak sayap tanpa kebinekaan ya. Kan ke atas nih ya kepak sayapnya nih ya. Tuh, abis itu yang sebelah kiri warnanya agak gelap, yang Oke. sebelah kanan lebih warna-warni. Oke. Nah, karena apa? Yang di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Lah, enggak dong, jadi jalang gue. Nangis. Enggak, jadi di Apa tengah-tengahnya tengahnya? ini gue ada tulisan After a Hurricane. Comes a rainbow. Nah, Oh, gitu. Jadi abis dirumahkan masuk radio lebih bagus grupnya. itulah. Ini baru juga ya kalau yang after the Udah lama, weekend. jadi gue bikinnya barengan. Jadi sekali bikin itu Si kuat makanya gue heran juga gue. ya masih muda Fe. Waktu itu gue datang dengan kan yang artis tatonya sepupu gue kan. Jadi gue datang ucuk-ucuk, gue bikin tato dong di mana nih di leher nih gambarnya 1, 2, 3. Terus sama dia juga langsung dibikin. Jadi dia bikin kesini dulu. Di sini dulu outline-nya, terus dia bikin yang ini, dia kesini, dia kelarin ini, habis itu baru balik lagi ke sini. Makanya yang di kanan gue udah nggak kuat karena udah mulai bengkak gitu, jadi warnanya agak melenclot lah. Cuman ya udah nggak apa-apa. Kan sakit, ini kan tipis banget. Iya, nggak sakit-sakit hati saya. bohong. Sakitan ditato lu jangan. Ya. Sorry. Gila, sakitan ditato lah kalau lu belum punya tanggung jawab untuk itu, don't do Iya, that ya. benar, Tapi benar. kalau lu sudah bertanggung jawab untuk itu, Benar. silahkan gitu. Karena ini kan konsekuensinya kan seumur hidup seumur ya. hidup. Oh, laser lebih mahal ya? Itu. Jadi kalau nato itu mahal, ngelasernya lebih, Lebih mahal mahal dan lagi. lebih sakit. Udah gitu. Lebih sakit. Malah jadi istilahnya lebih jelek ya. Kayak Keloid bisa. keloid gitu-gitu. Jadi kayak Udah pasti beda warna, kulit asli zaman dulu sama yang Benar. baru lo laser. Jadi konsekuensinya panjang. Jadi Betul. pastikan lo sudah bertanggung jawab untuk nato, baru lo do that. Yang pertama kali mana, di Vel? belakang gambar salib. Cari aman, Bu. Kayak, "Mama, aku bikin tato." Mana lihat gambar salib kok, bukan gambar Boleh, apa-apa. boleh. Iya, awalnya sambil marah-marah juga kayak, "Ngana ini dong, yang Manado." Manado. Apa ngana papa mau bilang nanti begini? Papa juga batato, gue bilang gitu. Kakak-kakak kali batato. Yang penting tutup gitu kan. Tapi abis itu udah terima karena kan maksudnya waktu itu gue bikin itu emang udah dari duit gue sendiri. Oke. Gitu. SMP, SMA? Kuliah. Oh, kuliah. Gitu. Udah berduit? Ya Oh, udah ada. udah kerjaan jadi, ya? sebelum gue siaran radio kan gue kerjaannya nge-LO. Jadi ada festival musik apa, acara apa, gue volunteer awalnya. Habis itu pas yang emang ada yang berbayar gue ikut. Jadi ngumpulin juga gitu. Karena anak zaman dulu nggak kayak sekarang nih. Itu. Kalau zaman dulu kan susah banget mau dapet duit, maksudnya nggak ada Ya, kesempatan yang besar untuk anak kuliahan gitu. Ha-ha. Kalau zaman sekarang bersyukur, makanya kalau lo jadi sampah masyarakat agak why? Iya benar. Kenapa lo jadi sampah masyarakat? Bener, Zaman sekarang gampang kali nyari kerjaan gitu Lu tinggal kan. dapet ya kan. Kalau dulu apa itu? Yang penting punya skill kalau zaman sekarang. Kalau Oh. zaman dulu kesempatannya nggak sebanyak itu. Senioritas lebih tinggi gitu Iya, ya. Ya that's why orang-orang kayak gua sama Feli nggak senioritas. Karena kita Enggak. sudah terbuka sekali untuk yang Iya. seperti itu gitu. Yang penting nggak kurang ajar. Itu betul. Ya kalau lo kurang ajar sama kita bisa lebih kurang ajar ya. Mohon maaf enggak lah. Gitu. Dari ini ya. Heeh. Terus Udah, stigma Mam. yang lo dapatkan pasti ada dong. Fel. Iyalah. Apalagi waktu itu kan rambut gue bondol. Rambut gue bondol. Oh iya, Terus sempat ntar gue kita minta ganti warna. iya ntar kita tampilin foto ya, Iya, zaman iya. lo bondol juga ya, sama mau gue bondol. Iya bondol gue. Lo ya bayangin aja cewek. Terus gue orang Manado. Tatoan, rambut pendek gitu. Ya dibilang lesbi lah, ya dibilang apalah. Aduh, Feli, tell me about that. Ina itulah. Capek banget gue dulu ya waktu pendek tuh rambut gue tuh pendek, anting gue udah segini nih, Beb. Masih dibilang lesbi. Masih. Kayak, Anda nggak lihat anting saya sampai sini, belahan saya udah segini nih. Biar saya kasih tahu saya perempuan, tetap aja dibilang Tetep. lesbi, kayak capek banget. Kasihan temen gue yang sahabat gue cewek yang kita jalan bareng dipandang sebelah mata gitu kan. Itulah dibilang oh Pak pasti. Nah gini karena waktu itu karena tatonya juga kan kayak di luar gini, orang banyak asumsi yang kayak oh full ya, ternyata kan enggak juga sebenarnya. Kalau gue bikin tato di tempat yang emang kelihatan. Jadi gue tidak perlu ada urgensi untuk kayak mau ngasih lihat gitu. Nggak ada. Enggak, ya emang di tempat yang kelihatan aja Iya, gitu. iya. Terus ya udah disangka ya
narkoba lah, minum-minum lah. Hei, saya nyobain minum aja baru berapa tahun lalu. Itu gua lagi ada di Bali, lagi ngelihat sawah, duduk ya kan. Terus pasangan saya minum nih, saya mau dong nyobain gitu, apa sih rasanya ya kan, si bintang-bintang di surga itu ya kan. Gua nyobainnya gini Ve ya, orang kan gitu kayak wah minum gitu, ambil sendok kayak minum obat. Gua tuang ini satu set gitu kan, gua coba nggak demen, emang nggak demen. Pernah kayak dikerjain, Gue juga gak demen, terus kasih tau yang lain. pernah di kayak gue lagi ada acara terus kayak di klub gitu, terus nih orange juice gitu kan, cobain orange juice kok pahit sih gitu. Ya kayak dikerjain kayak gitu. Terus ya udah kayak emang gue tidak Suka emang tidak mau gitu. Emang kayak nyobain ya kayak gitu, nyobain kayak zip aja kayak ngapain sih gitu kalau gue gitu. Emang nggak demen. Iya, gitu. jadi dia sama sekali waktu gue masih ketemu gue pertama kali tuh nggak minum. Gue sampai kaget gitu kayak, hah, lu nggak minum, Vel? Kayak bukan karena dia tatoan, tapi kalau nggak minumnya karena Manado. Nah, udah tatoan Manado pula ya kan. Iya, kayak suka minum kenapa Anda nggak foya-foya ya kan. taking advantages with your privilege gitu. Iya, kayak lu palsu lo. Ya udahlah, saya kan besarnya di Ciputat ya. Gitu. Iya kan, karena kayak orang-orang kayak gitu punya privilege di situ soalnya. Betul, biasanya kan, ya kan. Iya, itu yang penting. Tapi justru kalau kita nggak dilarang, kita tahu ininya, tahu Tahu batasnya, how to stop gitu. how to When stop, to ya. stop, how to stopnya tahu. Iya. Terus ngerokok juga enggak. Iya, Feli. betul, itu juga enggak, iya. Bener-bener, karena di zaman kita balik ke 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kan jarang cewek tatoan ya. Oh iya, masih ya. Iya lumayan. jarang dong. Kalau zaman sekarang kan semua orang pengen di notice, yang gue Iya. bilang lagi tadi ya. Iya. Kalau bisa di sini kayak Post Malone. Romedal, lebih ke Romedal ya daripada Post Malone ya. Aduh, tiba-tiba disulap ya kan. Kalau zaman dulu kan ya cewek-cewek cobain. Kalau nggak di punggung bawah, pokoknya nggak Iya. jangan sampai kelihatan gitu. Iya. Nah, Feli tuh berani di tangan kanannya itu gue, Iya, makanya gue bener. tahu ini gue udah lama gitu. Si warna-warni, iya betul. Iya, tintanya aja masih zaman dulu tuh. Iya nih, masih pudar, mesti digambar ulang, di retouch. apa namanya? Stay smart no matter what. Cek, kasih lihat dong. Stay smart no matter what. Asik. Tuh. Ya ntar nih kalau lagi Desember jadi Merry Christmas Happy New Year ya. Makin dibilang lesbi lo itu kayak begitu warna-warni. Dulu belum ada lambang kayak gitu, warnanya belum. Sekarang mah iya. Aduh, sekarang dulu tuh ya, gue tuh sangat suka baju warna-warni. Karena apa? Karena buat gue itu bisa masuk apa aja. Iya. Iya kan, kayak kalau kita nge-MC kan, jadi kayak ambil deh baju yang warna-warni. Jadi kalau ada butuh touch off ini Iya, banyak. ada. Since ada tuh bendera ya. Iya, jadi Selain kayak- rainbow cake kita laku kembali karena disangka kita pro ya. Jadi ribet anjir. Kayak aduh bentukan gue kayak gini lagi ntar disangka. Iya, kita nggak kontra tapi kita juga nggak pro ya, di in the middle aja. Iya benar. Males Gitu. aja kalau jadinya di labelin kayak gitu. Betul, Kadang. di label dengan stigma-stigma standar masyarakat gitu kan. betul. Seperti yang kayak gini. Ada nggak tapi lo kena penolakan pekerjaan, terus juga penolakan pasangan selain yang sekarang ya. Nanti dulu ceritanya. Kita minum dulu. Kalau ngomongin soal stigma udah pasti itu hulu dan kehilir gitu kan. Dari sebab akibat gitu. Ya. Nah, yang disebabkan dari akibat Anda bertato ini pasti banyak orang yang nggak terlalu open minded atau memang mereka sangat anti, Ya. dan itu pasti terjadi pada lo karena kita stigma itu. Pernah nggak kehilangan kerjaan, kehilangan pasangan karena orang tuanya nggak setuju gitu? Kalau pasangan kebetulan enggak gitu, puji Tuhan. Nyarinya segmented juga ya. Iya, jadi gini loh, ini bertato itu kayak attract people yang emang sama sebenarnya Oke, iya. pada akhirnya gitu. Terus kalau misalnya soal pekerjaan, gue inget banget waktu itu gue ikut audisi kayak casting gitu di salah satu station TV. Udah suka banget nih sama gue gitu. Terus abis itu tapi kayak, aduh kita tuh sebenarnya suka tapi kamu tatoan, nggak bisa buat masuk TV kayak gitu pada waktu itu tahun berapa itu masih ya 10 tahunan 9 tahun yang lalu gitu kan. Terus gue kayak yang ya sedih juga ya gitu. Terus lebih ke banyak juga yang meragukan, apalagi gue bikinnya di leher dan terus rambut gue pendek, jadi lebih banyak yang pada kayak lo kalau kelihatan tato nanti banyak klien yang nggak bisa ambil lo misalnya atau apa.
ternyata gue membuktikan dan gue mematahkan stigma itu bahwa justru banyak gitu yang ke gue. Ya acara rokok, ya acara make upan, skincare, korporat itu pakai gue buat nge-MC gitu. Ya memang kalau misalnya Lo nutupin tatonya? Iya, jadi pernah ada yang satu brand sama mereka ditutupin di kayak pakai foundationnya gitu. Gue nge-MC 3 hari berturut-turut. Hari pertama ditutupin, next day-nya udahlah nggak usah, nggak apa-apa, bagus. Gitu. Ada yang kayak gitu, ya. Terus ada ya udah yang gue mesti kayak misalnya pakai shawl atau apa, ya masih nggak apa-apa. Atau enggak gue pakai baju yang berkerah, atau enggak antingnya gue gedein gitu. Nah terus itu masih bisa diakalin. Tapi pernah juga gue kayak kan gue dibilang aktif enggak juga ya, tapi gue di gereja lah gitulah, ada pelayanan juga. Ibu-ibu emangnya boleh mau tatoan kayak gitu naik ke atas mimbar baca ayat kitab suci kayak gitu-gitu. Terus kata romonya cuman gini, emang kenapa bu? Iya, ada tuh yang kayak gitu-gitu mah ada. Gara-gara Putra tatoan. Putri Altar emang Nah, kenapa iya, kalau mau makanya. tatoan? Tapi waktu gue jadi Putra Putri Altar, oh iya sempat udah tatoan juga sih harusnya. Iya kan? Iya benar. Dan gue yang lektor gitu, ya kan yang baca kitab suci gitu. Terus sempat ada lah yang ibu-ibu lah apa kayak gitu. Cuma kayak ya kenapa gitu loh, maksudnya Tuhan menempatkan orang-orang terpilih gitu, orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi manusia yang untuk jadi ya anak-anaknya juga gitu istilahnya. Enggak pandang dia gimana fisiknya, dia tatoan atau enggak, kan enggak juga. Tuhan lihat hati. Oh wow. Iya kan? Haleluya, angkat tanganmu saudara-saudara. Tuhan lihat hati, Bo, ya kan? Iya. Ini semua ya hanya aksesoris berjalan aja, ya kan? Ya emang you love art. Karena gue nggak ada lihat lu, kan banyak ya sekarang yang tatonya, no offense ya, tapi emang banyak yang tatonya sampah, nggak ada artinya. Ya tiba-tiba botol bir lah, apa ditaruh-taruh, kayak apa, karena apa? Ya karena gue suka ngebir. Si penting tuh. Kalau gue kan emang semuanya Gitu. punya artinya lah gitu. Karena gitu, gue yakin misalnya orang yang emang tatonya udah banyak pun pada akhirnya ada yang kayak tato yang nggak penting just because kayak wah ini masih ada lapak kosong nih, atau nggak buat nutupin atau apa. Tapi pasti ada tato-tato yang emang tato-tato yang punya arti lah, pasti bermakna gitu. Iya, sampai kaki juga sekarang ya, Vel ya? Kaki Dulu ada belum sekarang, soalnya gue dulu lihat. belum, ada 2 nih di kaki. Terus Feli katanya tidur gara-gara waktu jadi nato tidur, ada gila ya. satu, wow, agak kurang ajar ya saya ngasih kaki atau pepe ya. Jadi tato yang ini karena bikinnya malam-malam waktu itu sama sepupu gue. Sepupu gue pengen banget gitu pengen bikin tato, terus kita dapat ada artis tatonya, terus karena udah malam terus kayak bikin, terus gue tidur. Sama sekali nggak kerasa sakit. Ya kerasa, tapi habis itu lama-lama kayak ya udah aja gitu. Lo tipe yang pakai anestesi nggak sih? Enggak. Soalnya kan sama zaman sekali. sekarang pakai anestesi tau Iya, kan? enggak sama sekali. Pokoknya yang penting kalau misalnya mau bikin gambar itu ya kita kayak mau vaksin, tahu mesti sehat, mesti fit, nggak boleh kecapean, nggak boleh kurang tidur. Aman lah buat dia, nggak minum, nggak ngerokok, Iya, itu nggak boleh betul. mabuk, setahu gue. Iya kalau betul, bikin. betul. Ntar kan makin bleeding Makin katanya. bleeding, makin Cuman ada beda. yang jadi kayak gitu biar nggak berasal atau apa gitu. Ya gitulah. Wow. Jadi stigmanya terpatahkan ya. Kalau pasangan aman, ternyata vibes-nya memang akan dapet yang vibing juga. Ya, tuh. Tapi kalau sama klien juga ya awal sekali 2 kali kena lah pasti, Vel, sampai sekarang juga. Tapi yang mau juga banyak. Bener, karena balik lagi ke personality guanya kan, sebagai MC, sebagai host gitu kan. Maksudnya kalau misalnya ini kan cuman ya bisa ditutup pakai fashion ya gitu. Banyak Ya lo jangan gitu, sampai sini ya. Tadinya gue tuh pengen di sini, cuman abis itu gue kayak ya ntar kalau misalnya megang Lebih ribet ya. kan nggak mungkin saya pakai sarung tangan naik motor ya. Nggak enak dong, renegade kali gua. Gitu. Aduh, ya ampun. Best banget loh. Jadi kalau Feli mau kasih tahu nih sama yang sekarang juga sebenarnya pingin eager to make one gitu. Apa yang pertama? Yang pertama, Dari gua kan udah tanggung jawab gitu. iya benar, tanggung jawab, pastiin itu adalah uang yang lo kumpulkan sendiri, bukan dari orang tua, bukan minjem ya gitu kan. Terus gue lebih ke apa nih yang pengen lo, ini kan reminder ya. Iya. Jadi momen apa yang emang lo pengen banget tanamkan gitu kan di tubuh lo as a reminder. Jadi carilah sesuatu yang emang bener-bener punya makna, yang emang ini tuh elu banget gitu, ini emang represent lo. Jadi ketika bodo amat orang lain ngeliatnya gimana, tapi ketika lo ngeliat sendiri kayak oh iya, terus kan gue jadi kayak oh gue ingat gitu ya, oh iya ini ya sampai kapan nih identitas gue. Jadi jangan sembarangan bikin lah gitu kalau gue sih. Jadi emang bener-bener cari deh, jangan ikut-ikutan ya. Jangan cuman gara-gara biar keren doang gitu loh. Karena kalau misalnya biar keren doang, takutnya lu udah ngerasa keren di satu ini, ntar lu bosen.
gitu. Ini sesuatu yang nggak bisa hilang gitu Iya. kan ya. Ini kan kayak kalau mau sesuatu yang hilang ya coba aja atau temporary lah. Temporary gitu. Kayak jangan kalau lagi hits TikTok lu taruh atau yang zaman dulu atau Friendster, sekarang Friendsternya udah nggak ada. Iya, kayak lebih ke lo pastiin emang lo pengen gitu Iya. loh, gitu lo intuit banget sama gambarnya juga, sama maknanya gitu kan. Karena milih tato artis juga seperti memilih pasangan ya, Iya, mesti pilih-pilih banget. Jangan yang gitu. murah-murah terus taunya Iya, failed ya. betul. Itu sih yang paling. Jadi buat yang pingin tato, ternyata stigma yang didapatkan seorang Feli ya cukup besar tapi nggak sebegitu besar. Ya. Dan terlebih yang pingin gue kasih tau adalah nggak semua orang yang bertato itu rusak. Nah, Karena Feli salah satu orang yang sangat berprestasi, aduh Tuhan. membanggakan, nggak dengan lifestyle yang hancur juga. She's really great menurut gue. Malah I really look up to her about that. Kayak bener-bener stigma cewek tatoan tuh rusak nggak ada di lo, sama sekali nggak ada. Puji Tuhannya sih gitu ya. Maksudnya mungkin ya jadi pembeda aja, karena gue kalau dibilang biar keren atau apa ya iya juga, cuman maksudnya itu udah yang pikiran awal gitu kan. Karena gue emang suka nontonin LA Ink, Miami Ink kayak gitu. Zaman kita kecil ya? Iya, zaman masih SMP lah, SMA gitu kan. Maksudnya dari situ gue juga lihat kayak itu orang bikin tato nangisnya tuh bukan karena sakitnya, Ve, karena momennya gitu yang digambar. Serius lo? Gue gambar ini karena let's say misalnya ada orang gitu kan ya, gue bikin ini karena dia adalah orang yang paling berharga buat gue yang udah nggak ada. Oh, dan jangan, kalau gue sih pamali kalau misalnya lu bikin tato orang yang masih ada. Ya, kadang-kadang kan kita mau bikin gambar ayah atau ibu kayak gitu-gitu. Itu kan bentuk respectnya kita juga gitu kan. Nama ya. pun nggak boleh ya? Apalagi nama pasangan ya. Atau nanti kalau jadi mantan kelar loh. Ditimpa biasanya. Iya bener gitu kan, kayak gitu. Jadi gue inget banget gue nonton si Miami Ink, LA Ink gitu-gitu. Itu orang tuh nangis nyeritain nggak arti tatonya. Ya kayak gue nih tadi, ini apa nih? Ya Papa, ini mama. papa jagain mama, sekarang papa mama jagain gua sampai kapanpun gitu kan. Iya. Belum lagi yang ini nih, Ve. Sebenarnya ini agak Tau gak gue bilangnya pakis tadi salah lagi antara anjir. pakis sama tulang ikan sebenarnya. Karena butuh di retouch ya. Ini tuh sebenarnya Merak. bulu burung merak ya kan. Nah, peacock itu adalah hewannya Dewi Hera. Ya, Hera ibu tirinya Hercules ya. Oh, I see. Nah, dia kan sebenarnya kan karakternya antagonis, tapi sebenarnya Hera itu adalah dewi pelindung pernikahan. Itu satu. Nah, terus peacock itu dia tuh kan kayak mata ya. Ya kan bentukannya sebenarnya. Nah, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. My mom, my dad, my brother, my sister, and me. Dan ini di sini is like a shield. Jadi mereka tuh my family, my shield. Ya Allah tuh ya kan. My family, my shield. Bukan, itu My Sleep My Adventure. Kayak gitu, maksudnya ada hal-hal My yang kayak sleep. gitu. Jadi kayak filosofi Iya, tanpa iya, kopi lah gitu. Karena saya nggak ngopi juga ya. Duh, ribet banget ya Feli. Bener-bener stigma yang dipatahkan luar biasa. Gak ngopi, gak minum, gak ngerokok. Enggak. Tapi tato aja Iya, gitu. bener. Menang tato doang. Menang tato doang, dan tatonya emang agak sangar kalau dilihat. Jadi Iya, kesannya dia segitunya nih. Bener, Coba deh bener. agak hadap samping. Di leher. Iya kan? Kalau dari jauh kayak elang ya gitu kan. Pas deket merpati. Merpati Dharma Wangsa. Dharma anjir. Wangsa gitu. Jadi kalau dari jauh kesannya sangar, apalagi yang ini yang baru ya. Iya, terus ini kan kayaknya gede gitu. Iya, itu lumayan. Karin Anda ya? Bukan dong. Saya duluan loh sebelum dia naik kan. Mirip soalnya. Mungkin dia follow saya. Enggak apa sih. Tweet lo suka nge-tweet nggak? Tweet dia Jarang. juga lucu-lucu banget tau. Jarang Gus. Zaman dulu ada kayak Iqbal Ramadan apa Adipati ya? Ingat lagi. Ingat banget lagi. Sebelum Twitter gue di-hack gue sekali ya. Iya. Apa sih Feli? Jadi siapa yang lo pilih akhirnya? Karena Adipati Dolken sudah beristri ya, saya Iqbal aja lah. Halo, Bale, ya kan? Kepang-kepangan itu ya lo. Jodoh kan. Kayak di video klip Dua Lipa. Sosok gondrong. Yang pingin lo omongin sama orang yang suka kasih stigma itu? Gue ketawain aja boleh gak sih? Kayak, look at me now. Asik. I'm getting paper. Selama Tuhan lihat hati, nggak peduli ya seperti apa ya. Iya bener, lo gak kasih gue makan. Tapi kalau dia klien gue gimana ya?
lebih ke keluarga sih, Vel. Pasti kan kalau Oh, dari keluarga lo enggak, Ding? Enggak, keluarga gue juga tatoan semua. Iya. You're lucky then. Iya, maksudnya pada akhirnya awalnya juga bokap gue kayak, ih kok tatoan gini, tapi pada akhirnya maksudnya dia ngeliat gitu, gue tanggung jawab dengan hidup gue tanggung jawab dengan diri gue kerja bener, gue menghasilkan gitu, maksudnya gue tetap membanggakan terlepas dari gue punya tato gitu kan ya. Balik lagi, ini kan cuman properti ya, tubuh kita kan cuma properti gitu kan ya. Yang berharga kan gimana dalamnya, gimana kita berinteraksi atau apa. Jadi kayak ya walaupun istilahnya bentukan lo berantakan atau apapun itu gitu kan ya, make sure yang keluar dari mulut lo, yang keluar outcome-nya itu adalah baik gitu. Itu yang paling pentingnya. Jadi you have nothing to say sama orang yang ngasih stigma. Udahlah, ngapain sih ngurusin hidup orang, udah urus diri lo sendiri aja ya, jadi baik buat diri lo sendiri ya masing-masing aja, oke? Dan terima kasih banget lo udah bilang Feli orang gak baik, dan dia akhirnya membuktikan dia orang baik, dan you're lost gitu kan. Ya, Thank you sayang. Mau nambah lagi kan? Mana? Ntar ya abis ini.